Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Fala Ispri Devi dari kelas E Bisnis Magister Akuntansi. Kali ini saya akan membahas dan memaparkan case yang berkaitan dengan IKEA yang sudah memulai menggunakan teknologi untuk mempermudah konsumennya dalam memilih furnitur dengan dukungan fitur augmented reality. Untuk membuka pembahasan kasus kali ini, kita akan membahas sedikit profil tentang IKEA. IKEA merupakan perusahaan retail furnitur yang berasal dari Swedia dan tercatat terbesar di dunia. IKEA menawarkan beberapa rancangan produk dan jasa yang siap pakai. IKEA juga sudah tersebar di 48 negara di dunia dengan memiliki 392 toko dengan memanfaatkan teknologi katalog berbasis web dan seluler. Di era 4.0 saat ini, aktivitas manusia semakin dipermudah dengan hadirnya teknologi yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, untuk membeli makanan ataupun mengirim uang, kita tidak lagi harus keluar rumah. Semua bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan di dalam ponsel. Untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, kita juga bisa menggunakan layanan online untuk misalnya membeli kebutuhan rumah tangga seperti furnitur. Saat ini sudah banyak e-commerce yang memperdagangkan furnitur dari harga yang rendah hingga harga yang tinggi. Namun, apakah furnitur yang dibeli akan selalu cocok dengan apa yang kita inginkan? Misalkan kita ingin membeli lemari pakaian dan space yang tersedia tidaklah besar, lalu kita memilih untuk membelinya secara online di salah satu marketplace. Ketika barangnya datang, ternyata gaya dan ukurannya tidak cocok dengan konsep ruangan. Maka dari itu, beberapa kebutuhan barang akan sulit dijual melalui pemesanan online. Terlebih, produk yang kita inginkan tidak ada di lingkungan rumah sampai setelah pembelian, sehingga dapat menimbulkan penurunan kepuasan merek atau logistik. Lalu, apakah kita harus datang ke tempat penjualan furnitur untuk memastikan bahwa barang yang dibutuhkan akan sesuai dengan kebutuhan dan selera? Jika seperti itu, kita sebagai customer akan bersusah payah mengingat, mengukur, dan membayangkan cocok atau tidaknya barang display di toko jika ditempatkan di rumah. Hal ini juga bisa menyebabkan disonansi kognitif yang akan dirasakan pelanggan dan akan memperpanjang siklus penjualan. Ditambah lagi situasi pandemi yang memaksa kita untuk tidak berpergian keluar rumah dan menjauhi kerumunan. Jadi kita dipaksa atau diusahakan untuk melakukan segala sesuatunya itu dari rumah. Melakukan pembelian, lalu aktivitas pekerjaan itu sebisa mungkin dari rumah. Lalu, apakah ada solusi dari semua masalah tersebut? Jawabannya adalah augmented reality atau bisa disingkat dengan AR. Apa itu? Augmented reality adalah teknologi yang dapat menggabungkan digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata secara real time. Augmented reality ini juga dapat memudahkan pengguna untuk melihat objek yang sifatnya maya ke dalam 2 dimensi atau 3 dimensi yang akan diproyeksikan terhadap dunia nyata. Bagaimana sih cara kerjanya augmented reality ini? Jadi, AR dapat digunakan dalam berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera, webcam, dan lainnya. Perangkat-perangkat ini akan berperan sebagai output device. Mengapa output device? Karena perangkat tersebut akan menampilkan informasi berupa video, gambar, animasi yang kita butuhkan. Augmented reality ini memiliki beberapa jenis dan metode tergantung pada pengaplikasiannya. Yang pertama ada marker-based augmented reality atau orang biasa menyebutkannya dengan image recognition. AR jenis ini memanfaatkan kamera ataupun penanda visual seperti kode QR. Nantinya output akan keluar apabila marker telah dideteksi oleh perangkat. Biasanya marker ini berbentuk seperti kode QR agar penanda visual dapat merespon dengan mudah tanpa perlu effort berlebih untuk membaca marker tersebut. Agar AR ini bisa keluar dengan optimal, maka posisi dalam pembacaan marker sangat penting untuk diperhatikan.
Contohnya itu seperti apa? Contohnya ketika kita membeli makanan di restoran dengan menggunakan e-wallet atau cashless. Kita hanya perlu membuka aplikasi pada e-wallet dan membuka option QR, lalu mengarahkan kamera handphone pada kode QR yang sudah disediakan, maka transaksi akan selesai. Yang kedua ada markerless augmentation reality. Jadi, tidak semua teknologi AR ini memanfaatkan marker, karena tidak semuanya juga membutuhkan penanda visual untuk membacanya. AR ini juga bisa direspon oleh sensor-sensor yang sudah tertanam di dalam smartphone seperti akselerometer, kompas, pengukur kecepatan, hingga GPS. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam markerless AR ini, fitur smartphone berupa pendeteksian lokasi menjadi hal yang sangat penting. Semakin berfungsi dan baiknya fitur ini, maka semakin akurat AR yang akan dirasakan oleh pengguna. AR sendiri bisa digunakan untuk pemetaan arah di dalam Maps. Yang ketiga ada projection based augmented reality. Seperti namanya, augmented reality ini berfungsi dengan cara memproyeksikan cahaya yang telah dibuat sedemikian mungkin ke permukaan yang nyata. Semakin berkembangnya zaman, augmented reality ini juga bertransformasi. Sekarang sudah banyak projection based augmented reality yang diproyeksikan dengan teknologi plasma laser. Dengan teknologi tersebut, proyeksi ini bisa menyerupai hologram 3 dimensi yang interaktif dan bisa dirasakan oleh sensor manusia. Projection based augmented reality ini berfungsi juga untuk bidang geografi. Peneliti bisa melihat struktur tanah atau bagian proyek pembangunan gedung yang bisa memproyeksikan visual gedung yang akan dibuat. Dan yang terakhir, nomor 4 ada superimposition based augmented reality. Superimposition based augmented reality adalah salah satu teknologi augmented reality yang biasa digunakan oleh bidang bisnis. Inti dari augmented reality ini adalah bisa mengganti sebagian ataupun seluruh tampilan asli objek dengan objek baru virtual yang melapisi objek asli. Jika kita kembali pada kasus yang sebelumnya dibahas, maka ada hubungan antara permasalahan pembelian furnitur ini dengan augmented reality. Salah satu perusahaan furnitur yang sudah menerapkan augmented reality ini untuk mempermudah customer-nya adalah IKEA. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang jenis-jenis dari augmented reality. Lalu, jenis augmented reality apa yang diterapkan oleh IKEA? Jadi, IKEA ini menggunakan augmented reality jenis superimposition based. Melalui katalog furnitur augmented reality IKEA, customer bisa melihat furnitur IKEA di rumah secara virtual. Nah, dengan adanya teknologi augmented reality tersebut, pelanggan akan dimudahkan untuk memilih furniture yang cocok dengan selera, juga dapat menyesuaikan lingkungan rumah. IKEA menyadari bahwa pelanggannya yang terlihat dari demografi didominasi oleh usia yang muda. Mereka dengan cepat mengadopsi teknologi seluler dan sangat nyaman dengan penggunaan aplikasi seluler. Nah, untuk mengikuti perkembangan itu, perusahaan telah mempelajari kemungkinan penggunaan augmented reality. IKEA memutuskan bahwa aplikasi augmented reality ini berbasis seluler akan menjadi solusi yang layak untuk kekhawatiran tentang bagaimana furnitur itu cocok nggak sih dan terasa di rumah pelanggannya. Nah, saat ini IKEA telah meluncurkan aplikasi augmented reality untuk iOS dan Android pada tahun 2013. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk mengambil gambar lingkungan mereka dan kemudian memilih dari berbagai furnitur IKEA dan menempatkannya di dalam lingkungan tersebut. Ide ini mengingatkan kembali pada katalog IKEA di awal dulu, yang mendorong pelanggan untuk memotong gambar furnitur dan menyimpannya di lingkungan rumah mereka. Untuk melihat bagaimana nih tampilannya, pelanggan dapat memilih pola yang berbeda dan menyesuaikan ukuran dan perspektif potongan furniture. Nah, sebagai referensi dari buku Turban, lebih jelasnya, teman-teman bisa menonton video yang bisa diakses di kanan atas. Pada video tersebut yang diunggah pada tahun 2013, customer dapat memproyeksikan furnitur yang dibutuhkan dengan bantuan katalog atau barang fisik.
Namun, semakin berkembangnya teknologi, IKEA terus melakukan pembaruan dengan meminimalkan penggunaan barang fisik untuk penunjang fitur augmented reality dengan mengganti katalog fisik dengan aplikasi mobile yang dapat diakses oleh customer di device-nya. Nah, sebagai referensi perkembangan dari pelayanan IKEA yang menggunakan augmented reality, teman-teman bisa menonton video untuk tahun 2017, linknya terdapat di kanan atas. Nah, untuk saat ini, IKEA dapat meningkatkan jangkauan yang luas agar seluruh negara dapat mengakses dan menggunakan fitur IKEA Augmented Reality ini. Karena tidak semua negara dapat mengaksesnya, termasuk Indonesia. Nah, sebagai penutup dari presentasi ini, beberapa item barang memang sulit dijual secara online. Tetapi dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, pelanggan tidak lagi disulitkan dengan keraguan akan memilih barang, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi augmented reality yang disediakan oleh IKEA untuk mempermudah pelanggan dalam pembelian furnitur. Adopsi tingkat seluler dan kemampuannya untuk menggunakan sistem augmented reality menghadirkan peluang yang unik bagi beberapa pengecer, termasuk yang menjual perabotan rumah tangga. IKEA mampu memanfaatkan aplikasi augmented reality ini untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, juga mengurangi penyesalan pasca penjualan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.